Alhamdulillah kemarin yang kita hadir 3 orang, hari ini berkurang menjadi 10. Semoga besok bisa hadir semua ya. Sudah sarapan? Sudah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Hari ini kita akan mempelajari yaitu coding dan kecerdasan artifisial, di mana materinya berkenaan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan selanjutnya ya, untuk kita bisa selalu semangat ya, ini punya pantun, nanti bisa dibalas dengan kata gitu ya. Pagi hari minum jamu, badan segar, hati pun riang. Selamat pagi murid-muridku, mari belajar dengan senang. Satu lagi ya. Makan roti rasanya gurih, minum susu agar jadi kuat, kelas rapi dan juga bersih, siap untuk belajar dengan semangat. Kita semua ya, semangat itu bukan hanya semangat untuk belajar, tapi juga harus ada semangat untuk bersikap nasionalis kepada bangsa dan negara. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan sebagai murid ya, sebagai murid yaitu salah satunya menghafal lagu nasional. Ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi dulu ya. Ibu mengetes ke konsentrasi kalian, kekompakan kalian, ya. Masih semangat ya, baiknya untuk mulai belajar. Jadinya itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 2 hari, 1,5 ini ya, 1, 3. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke ya, duduk anak semua. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Kita sudah mengenal apa itu kecerdasan artifisial atau intelijensi ya, artifisial atau AI yang ada di dalam kehidupan sehari. Contohnya yaitu yang sudah kita pelajari ada YouTube, ada ChatGPT yang memakai kecerdasan artifisial. Nah, ini ada YouTube ya. Siapa yang pernah pakai YouTube? Yang sering nonton di YouTube siapa? Ya. Kemudian pernah berpikir nggak
Kenapa kalau kita setelah menonton virus itu hari ini kita buka, besok kita buka lagi videonya masih dengan hal yang sama ya, yang mau kita tonton. Ada yang pernah berpikir nggak? Kenapa dia bisa mengerti yang mau kita cari ini? Misalnya kita ini tentang Korea misalnya. Ini sampai besok itu masih ada tentang Korea terus ini di story-nya ya. Atau dia apa rekomendasinya di ini ada masih berhubungan dengan Korea. Itu kenapa ya kira-kira? Ada yang pernah berpikir? Karena adanya AI tadi, karena AI itu cerdas ya, AI itu dia mempunyai kelebihan. Nanti yang kita pelajari yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Sebenarnya salah satunya yang menggunakan AI, dia bisa mengerti, dia bisa memahami apa yang kita mau dan juga dia bisa merekam yang sudah pernah kita cari, yang sudah pernah kita buka akan tersimpan. Ya, ini adalah salah satu penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, murid mampu mengidentifikasi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dua, murid dapat menganalisis manfaat dari mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dua tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian atau kita dapat mengidentifikasi mana mesin cerdas dan juga mana yang bukan mesin cerdas. Kedua, dapat menganalisis manfaat yang bisa diambil dari mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Ini adalah dua yang akan kita capai ya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih? Kita belajar mesin cerdas dan non cerdas di dalam kehidupan kita itu ya, manfaatnya dapat membantu memahami konsep dasar AI, berpikir kritis ya. Kemudian bersikap bijak terhadap teknologi serta siap menghadapi perkembangan dunia digital di masa depan. Dan karena apa? Karena di masa depan nanti ya semuanya akan bergerak dengan mesin cerdas atau AI tadi. Makanya kita sebagai manusia jangan sampai kalah dengan mesin cerdas itu ya. Justru manusianya harus lebih cerdas lagi. Maka dari itu kita harus belajar ya, kita harus belajar mempelajari AI, kemudian bagaimana cara menciptakannya, menggunakannya ya, menggunakannya pun harus dengan bijak, ada etikanya ya. Oke, sekarang kita sudah akan belajar kecerdasan artifisial. Artifisial itu artinya buatan ya, kecerdasan yang dibuat. Kalau manusia itu sudah ada kecerdasannya sejak lahir, tinggal bagaimana cara kita mengembangkannya. Jadi semua kepala-kepala kita ini punya kecerdasan masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengembangkan kreatif kita, ya bagaimana mengembangkan potensi kita itu kalau di manusianya. Nah, kalau di bidang artifisialnya atau di bidang teknologinya, ya kecerdasan buatannya itu sebagai cabang ilmu populer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu menjadi kemampuan kecerdasan manusia, termasuk kemampuan berpikir, belajar data, mengenali pola, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jadi AI itu pintar, betul? AI itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan berfokus pada sistem atau penciptaan mesin yang cerdas yang berhubungan dengan intelijensi atau pemikiran. Mesin itu adalah sebuah benda yang mampu bergerak, baik itu digerakkan maupun dia bisa bergerak sendiri. Ya, AI itu adalah mesin yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia. Jadi manusianya seharusnya lebih pintar. Nah, sekarang ibu mau memperlihatkan kepada kalian, silahkan kalian amati. Di sini ada kipas angin. Di kelas kita juga ada kipas angin. Kalian dulu juga punya kipas angin. Ini adalah contoh sederhana dari mesin. Ya, mesin yang menggunakan listrik. Ya, jadi bisa bergerak kalau ada listrik. Ya, diapain supaya bisa bergerak? Ada listrik. Maka yang kedua, ditekan tombolnya, baru dia berputar. Kita mau pakai mode apa? 1, 2, 3 kencang. Mau dia kecil lambat, sedang atau dia kencang. Ada tikannya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Tergantung kemauannya, manusianya mau pakai yang mana. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan perintah kita manusia. Dia tidak bisa bergerak dengan sendirian. Dia bisa nggak bergerak dengan mulai awalnya dia posisi 1, kemudian bergerak ke posisi 3 dengan sendirinya, bisa nggak? Dia harus ada bantuan campur tangan manusia. Nah, kemudian yang kedua ini adalah video.
Kalian pernah lihat sehari-hari nih pasti. Kalau yang menggunakan Lihat HP, wanita ini. Sambil dandan cantik, mobil ini parkir sendiri dengan mulus. Mobil seperti ini disebut mobil dengan fitur Automated Parking System. Fitur canggih ini memungkinkan mobil untuk parkir sendiri secara otomatis. Mobilnya menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi ruang parkir yang pas, lalu mengambil alih kemudi dan parkir mobilnya dengan mulus. Kamu nggak perlu lagi repot putar setir atau injak gas dan rem. Cukup pencet tombol, dan mobil bakal parkir sendiri. Fitur ini berguna banget, apalagi di tempat parkir yang sempit atau buat yang baru belajar nyetir. Keren banget kan inovasi ini? oke. Ada yang pernah lihat? Ada yang belum ada punya? Mobil otomatis atau autopilot? Oke, yang sekarang lagi viral ya. Mobil bisa parkir sendiri, bisa jalan sendiri, orangnya tidur bisa jalan sendiri sesuai dengan arah kita. Keren nggak? Keren ya? Mau nggak punya mobil seperti itu? Mau. Kita misalkan jalan ke Tanjung, kita tinggal aktifkan saja otomatisnya, dia akan bergerak berjalan sesuai dengan jalanan yang ada, ya. Dia akan berjalan sampai tujuan yang kita akan berada. Kenapa dia bisa bergerak sendiri kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa? Dia bergerak pakai apa sih? Kok bisanya dia tuh nggak nyasar gitu loh? Kenapa dia bisanya sampai di tujuan misalnya parkir bisa pas gitu dengan mobilnya? Kenapa? Di mobilnya ada apa kira-kira? Mesinnya. Kayak mesin ada apa nih? Kalau di mobilnya ada yang bisa melihat depan belakang itu namanya apa? Apa kamera? Ada kameranya kan? Ada CCTV-nya. Kemudian ada apa lagi? Ada sensornya. Jadi dia punya sensor. Kalau mobil yang canggih itu misalkan jarak berapa meter akan berbunyi di depan ada hambatan. Misalkan ada mobil di depannya kan kita mau maju, dia akan berbunyi. Di depan ada hambatan. Kira-kira tuh tergolong mesin apa? Cerdas atau non cerdas? Itu yang akan kita pelajari ya. Kita bisa membedakan mana yang cerdas, mana yang bukan non cerdas. Mesin cerdas. Ini adalah contoh-contoh dari mesin cerdas. Ada robot pembersih. Ya, tinggal kita aktifkan, dia akan bergerak sendiri menelusuri wilayah, menelusuri rumah yang ada sampahnya, dia akan sedot kayak patrolinya begitu. Dia jalan sendiri. Nanti kalau sudah dia penuh sampah, dia akan kembali ke tempatnya. Ya, dia akan kembali ke tempatnya, dia akan membuang sampah itu. Enak nggak kalau punya? Ini sebenarnya sapu. Enak nggak? Enak kan? Nah, ini adalah namanya mesin cerdas. Kemudian Google Map. Nah, kenapa mobil tadi yang bisa berjalan sendiri, nyetir sendiri itu bisa sampai ke tujuannya tanpa nyasar? Karena ada ini. Ada Google Map. Ya, ada Google Map. Kita bisa menunjukkan arah mana yang jaraknya lebih dekat, yang bebas hambatan. Lewat situlah dia akan berjalan sampai ke arah yang mau kita tuju. Ini juga namanya mesin cerdas. Yang ketiga, Face ID. HP-nya ada yang sudah pakai Face ID ya? Ada buat mengunci, ada juga kunci lock-in ya, itu dia pakai mengenali wajah yang punya. Kalau pola kan masih bisa kita cari kan polanya. Kalau Face ID dia tidak bisa, kecuali yang ini kan. Misalkan Fadil punya HP yang menggunakan Face ID ya. Nanti yang membuka si Aldi tidak bisa terbuka karena pola wajahnya berbeda. Bentuknya itu sudah berbeda. Aldi mungkin mukanya agak lonjong, yang satunya mukanya berbeda, ya kan? Pasti berbeda, jadi pengenalannya pun berbeda. Jadi tidak bisa terbuka. Ini adalah contoh-contoh dari mesin cerdas. Dia bisa mengenali, dia bisa bergerak, dia bisa membuat keputusan sendiri tanpa kita atur, gitu ya. Kalau mesin non cerdas, contohnya kipas angin, remote, blender, semuanya bergerak kalau kita pencet dulu tombolnya, ya. Tidak ada yang bergerak secara otomatis. Ini tidak akan bisa memindahkan slide-nya kalau tanpa kita pencet tombolnya, salah satunya ya, pointer. Misalkan ini ya, kalau kita pencet, nah ini kan maunya ibu perintahnya silakan lanjut gitu kan, pencet. Kalau silakan kembali, ini tidak akan bisa lanjut. Mungkin. Jadi harus dipencet dulu baru bisa bergerak. Itu juga dengan kipas angin, remote juga dan blender. Masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi contoh dalam sehari-hari? TV. Apalagi?
cepat dan dapat bekerja terus tanpa lelah. Itu di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi. Bidang pendidikan apa? Contohnya pakai mesin cerdas. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Itu juga bisa dipakai dalam bidang pendidikan. Kemudian kesehatan. Pernah lihat robot kesehatan? Yang mengoperasi orang, pernah kan? Transportasi, tadi itu contohnya mobil yang bisa bergerak sendiri, mobil autopilot. Dampak mesin cerdas ada yang positif, ada yang negatif. Pasti semuanya yang tercipta semuanya yang diciptakan manusia pasti akan berdampak, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Yang negatifnya yang kita ambil, yang positif. Yang negatif kita ambil, yang positifnya kita ambil, yang negatifnya dibuang. Yang positifnya yaitu pekerjaan lebih efisien dan akurat, itu lebih cepat, lebih singkat, ya. Kemudian yang negatifnya menggantikan beberapa pekerjaan manusia, menyebabkan ketergantungan. Nah ini yang berat, menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Punya HP jangan sampai ketergantungan untuk hal-hal yang negatif. Jadi HP itu juga bisa membawa kita pada hal yang negatif. Kita jangan ketergantung. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan seputar materi mesin cerdas dan non cerdas? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke diskusi kelompok. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi berkelompok. Nanti ada presentasinya. Jadi setiap kelompok akan maju bergantian untuk presentasi. Ya. Silakan kelompok 1 dibuka di sekarang diperhatikan dulu cara kerja LKM-nya. Perhatikan kelompok 1, perhatikan. Jadi di LKM ini, Ibu jelaskan di LKM ini sudah ada yang namanya petunjuk kerjanya sudah ada, ya. Petunjuknya sudah ada. Kemudian tujuannya yang mau kita capai. Selanjutnya materinya. Jadi kalau tadi yang belum memahami sepenuhnya atau masih bingung dengan materi yang Ibu sampaikan, bisa kalian baca di LKM-nya, yaitu ada materi ajarnya, ya. Itu sama yang Ibu tampilkan tadi. Ada materi ajarnya tentang kecerdasan artifisial dan juga ada penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian bisa baca di situ. Sama, tidak ada yang berbeda dengan yang Ibu tampilkan. Nah, yang inilah tugas kalian. Silakan dibuka. Sudah dibuka ya? Dan tugas kalian adalah mengamati gambar. Ibu berikan gambar. Di sini ada 14 gambar. 14 gambar jangan kalian amati. Ini ada dalam kehidupan kalian sehari-hari dan sering kalian gunakan. Nanti kalian golongkan dia ke dalam mesin cerdas atau mesin non cerdas. Contoh, ini gambar smartphone. Ya, ada handphone, ini tergolong mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah, kalau dia cerdas kalian tulis di sini cerdas. Kalau non cerdas kalian tulis non cerdas. Ini juga sampai di halaman. Nah, ini ada 3 pertanyaan terakhir, ya. 3 pertanyaan terakhir ya, mau dikerjakan. Yang pertama, pertanyaannya apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas? Yang kedua, menurut kalian apakah semua mesin cerdas itu baik? Nah, kalau kalian menjawab baik, alasannya apa? Kalau menjawab tidak baik, alasannya tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah semua mesin akan menjadi cerdas di masa depan? Nah, sekarang memikirkan apakah semua mesin akan cerdas di masa depan. Kalian membayangkan itu. Kalian jelaskan ya. Sudah, itu yang perlu kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Apa? Jangan lupa ya, nama temannya ditulis. Apa? Jangan lupa ya, nama temannya ditulis. Ada yang bertanyakan? Silakan bertanya boleh. Nomor 3 bertanya. Tidak ada. Katanya bersama ya. Ini diskusi. Jangan satu ini.
Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Kelompok 3 saya sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Selesai. Saatnya kita menyampaikan hasil dari salah di kelompok ya. Salah sudah sama. Sudah ada di nanti akan bergantian ya. Jadi yang maju, misalnya kelompok 1 maju ke depan, nanti kelompok yang lain dan belakang. Nanti akan ada pertanyaan, silakan kalau kelompok lain mau bertanya, silakan bertanya dan mengomentari ya hasil kerja temannya di depan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya ya. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin cerdas? Jawaban 1. Mesin cerdas bisa bekerja tanpa harus diperintah, sedangkan mesin yang cerdas tidak bisa bekerja tanpa diperintah. 2. Menurut kalian, apakah semua mesin cerdas itu baik dan 2. Baik karena bisa membantu kehidupan sehari-hari. Apakah semua mesin akan menjadi cerdas di masa depan? Yang ketiga, bisa karena bisa membantu kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, 3, 4 berkomentar. Iya, Bu. Terus apa lagi? Mereka masih ketawa-tawa, Bu. Belum ikut ya. Kalau dari segi jawabannya ada nggak yang perlu dikomentari? Ada yang salah? Kedengaran, Bu. Nah, itu adalah komentar dari temannya ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu kembali. Jadi dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, semuanya sudah bagus. Komentarnya untuk depan ya. Komentarnya yang pertama komentarnya suara kurang keras ya. Kemudian apa lagi? Sehingga pembacanya tidak jelas dan juga kita yang mendengarkan pun tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dibaca. Baik, ya. Dari segi jawabannya luar biasa ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 luar biasa untuk jawabannya. Sudah mengalami mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi mesin non cerdas ya, Ibu Ani, mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa bergerak sesuai dengan perintah manusia. Kalau mesin non cerdas yaitu mesin yang bisa berpikir, bergerak, ya, kemudian berfungsi apa tanpa adanya perintah dari manusia. Jadi sekali perintah dia tidak bisa bergerak secara otomatis ya. Itu adalah menggunakan mesin cerdas. Kemudian apakah di masa depan, apakah di masa depan akan berubah jadi mesin cerdas semua? Tidak, karena ada beberapa mesin yang masih menggunakan bagian manusia. Contohnya remote itu dengan mesin bantuan mesin manusia. Naik sepeda juga perlu bantuan manusia. Ya walaupun sepeda listrik kan bukan bantuan manusia. Ya, jadi masa depan tidak semua akan berubah menjadi mesin cerdas. Kemudian apakah mesin cerdas itu baik? Ya, tidak. Kenapa? Karena ada mesin cerdas pun yang bisa membuat atau berdampak negatif pada
Pada buku layar HP. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Mesin cerdasnya mana? Mobil otomatis. Mobil otomatis. Kelompok 3. Kelompok 3 mesin cerdas. Duduk asisten. Kelompok 4. Chatbot. Ya. Mesin non cerdasnya kelompok 4.
terkait pembelajaran Bu Titis pada hari ini. Ada yang sudah sangat luar biasa, tapi ada sedikit koreksi. Nah, di bagian koreksi ini nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana untuk ke depan tindak lanjutnya untuk pembelajaran Bu Titis. Nah, di sini saya mulai dari awal ya Bu Titis ya. Dari awal saya melihat RPP atau RPM yang Bu Titis berikan dan ditampilkan di depan berupa PowerPoint, itu sudah sangat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, karena di situ sudah terlihat menggunakan TPA, yaitu menggunakan teknologi. Nah, kemudian di awal pembelajaran Bu Titis sudah menyampaikan dengan ramah, kemudian sudah menyiapkan peserta didik dengan memberikan salam, kemudian memberikan kabar, gitu. Terus sampai dengan mengaitkannya tadi. Nah, tadi ada mungkin Bu Titis ketinggalan ya, ketinggalan sedikit tadi tentang, karena saya lihat di sini ada asesmen diagnostik. Nah, tadi di awal pembelajaran asesmen diagnostiknya belum disampaikan. Jadi itu masukan dari saya yang sedikit kurang dari Bu Titis tadi ya. Kemudian lanjut lagi kepada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran Bu Titis sudah sangat memberikan contoh yang nyata kepada siswa tentang apa itu KA, kemudian tindak lanjutnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu Titis juga sudah memberikan pertanda pemantik. Selanjutnya ada mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. Bu Titis juga sudah menyampaikan tadi yang paling menarik di saya itu, yaitu Bu Titis memutarkan video terkait dengan tema. Tadi videonya itu anak-anak sangat antusias dengan melihat mobil Tesla. Iya, mobil Tesla yang sangat canggih itu ya. Nah, kemudian sampai dengan tujuan pembelajaran, Bu Titis juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang akan dicapai pada hari ini, juga sudah disampaikan kepada siswa. Selanjutnya Bu Titis juga menyampaikan bagaimana kerja kelompok pada hari ini, sudah membagikan kelompok, kemudian menyampaikan materi juga sudah tuntut, kemudian sudah mengaitkan materi tadi seperti saya bilang dengan epitetet ya, yang saat ini kita harus gunakan dalam pembelajaran bagi yang sekolahnya ada bisa, tapi ada beberapa ya kemarin seperti kita lihat di sekolah lain itu masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum mendukung untuk iptek. Tapi di sini di sekolah Bu Titis alhamdulillah sudah sangat baik. Ada infokus, kemudian jaringan internet juga sudah sangat memadai. Jadi saya rasa untuk materi KA ini disampaikan Bu Titis sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Nah, tadi ada sedikit mungkin koreksi sedikit ya dari saya juga tentang peserta didik ya. Peserta didiknya tadi ada yang masih ngantuk, ada yang masih belum fokus. Ya memang namanya anak-anak yang ya masih seperti itu hal menurut saya hal yang wajar ya, karena di materi KA ini peserta didik merupakan materi yang baru, jadi mereka masih belum terbiasa dengan materi ini. Kemudian mungkin bisa sedikit buka di pada modul itu pada skor penilaian. Pada skor penilaian itu ya mungkin ada kekeliruan sedikit, nanti bisa Bu Titis ganti ya. Pada asesmen sumatera ya, ada asesmen sumatera yang bagian skor ini. Nah, di sini 3 ada harusnya 9 ya. Di sini koreksinya sedikit, nanti bisa diurus berubah. Itu tidak menjadi poin hal yang bagaimana hanya saja alhamdulillah nanti begitu disampaikan ya. Oke, terus untuk selanjutnya tadi menurut saya di akhir pembelajaran itu sudah sangat bagus begitu, tapi lebih baiknya sedikit memberikan keterlibatan kepada siswa itu, misalnya mereka menyampaikan atau menunjukkan materi itu, mereka yang maju ke depan. Nah, misalnya salah satu dari mereka menyampaikan materi hari ini, apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi sudah menyampaikan kesimpulan materi hari ini sudah disampaikan. Tapi alangkah lebih baik ditambahkan nanti 1 atau 2 orang siswa untuk menyimpulkan materi biar teman-temannya juga bisa kalau dari siswa begini gitu. Mungkin itu aja dulu dari saya, ada tanggapan yang
enggak dari titis. Saya memang saja yang saya sadari kan samping karena video mengingat kembali urutan dari skenario pembelajaran. Untuk masalahnya nanti kan ini sistemnya apa kita lihat sedikit manfaatnya biar siswa itu tidak bosan lah kan supaya ada pengetahuan dunia samping pakai kelas yang atas kita pakai media belajar itu tadi yang saya sadari menyimpulkannya masih kurang atau langsung saya simpulkan sendiri kan bukan dari siswa. Kalau dari yang lain Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bu Titis karena modul pembelajarannya sudah sangat menarik Bu. Ini sudah menggunakan media Canva ya Bu ya. Sudah terlihat mulai dari sini sampai dalamnya jadi sangat menarik. Kemudian dari LKM ya, atau lembar kerja kelompoknya juga sudah gambar-gambarnya sudah cantik, sudah bagus. Jadi anak-anak pun bisa melihat oh ini kalkulator, betul-betul terlihat kalkulator dan kadang kan agak buram atau bagaimana kan ini sudah sangat terang sekali, sudah sangat bagus. Nah di bagian asesmen diagnostik itu tadi kelupaan ya Bu ya. saya sampaikan hasilnya sudah ada. Kemudian di asesmen sumatif itu juga sudah disampaikan dari pembelajaran. Kemudian refleksi. Nah ini tadi juga saya sangat memberikan apresiasi. Bu Titis sudah membacakan hasil refleksi murid. Salah satu 2 orang yang jadi ya secara acak. Kalau dibacakan semuanya mungkin waktunya tidak cukup. Ya jadi sekitar 2 orang gitu ya untuk dibacakan hasil refleksinya dan itu menurut saya sangat bagus karena siswa yang lain juga mendengarkan tidak hanya ditulis aja secara pribadi tapi bisa mendengarkan apa yang temannya tulis kan. Nah kemudian mungkin di teman sebelahnya tidak sama jawabannya. Oh seperti ini banyak referensi dari teman-temannya yang lain. Nah kemudian di sini juga terlihat sudah bagaimana perasaan siswa terkait materi pada hari ini. Kemudian kalau ini refleksi guru ya. Nah di sini juga bagus. Ya modul ajarnya juga sudah memuat tentang refleksi guru. Jadi tidak hanya ada refleksi siswa, tapi refleksi guru juga ada. Kemudian ada juga penilaian sikapnya sudah bagus. Nanti mungkin habis ini Bu Titis bisa merangkumkan ya, bisa melihat bagaimana diskusi kelompoknya, penilaian sikap di dalam kelompok tersebut. Kemudian ini ada asesmen sumatif ya, berupa kunci jawaban Bu Titis ya. Ya, ada asesmen sumatifnya tidak hanya pilihan ganda, tapi ada juga uraian menggali pengetahuan siswa tentang materi pada hari ini. Jadi kalau pilihan ganda kadang anak siswa itu acak-acakan aja ya. Asal nebak aja ini A B C D. Tapi kalau ada kita memberikan soal uraian, jadi anak-anak itu pun bisa menggali apa yang ada di pikirannya untuk dituangkan ditulis ya berupa soal uraian. Ini sangat bagus sekali Bu Titis ya. Kemudian sudah terdapat ada rubrik penilaian juga, ada penilaian indikatornya, pemahaman konsep, kemudian kemampuan memberikan contoh. Nah ada juga skornya tertera di sini. Kemudian di penilaian sumatif juga sudah ada skornya. Jadi kalau dari segi modul ajar atau rencana pembelajaran ini sangat bagus ya Bu, sudah menarik, kemudian sudah lengkap, kemudian dalam aplikasinya juga tadi Bu Titis juga sudah melakukan dengan terbaik. Kalau dari segi pembelajaran itu kan saya menggunakan PBL Ya. kelompokkan Ya. itu sudah pas kayak yang saya sampaikan, yang saya berikan gitu. Oh ya Pak, kalau menurut saya PBL tadi sesuai sih Bu karena waktu 35 menit itu 2 kali 35 menit ya Bu ya. Nah kalau kita menggunakan yang project sepertinya agak terlalu ini ya, terlalu juga tidak cukup waktunya, tapi mungkin kita bisa lagi merangkum atau membuat modulnya lebih singkat lagi mungkin kalau mau yang menggunakan PBJBL ya. Ya, kalau ini itu sudah sesuai karena waktunya hanya 70 menit satu kali pertemuan. Jadi metode model pembelajarannya memang PBL sudah cocok. Mungkin ada lagi dari Bu Titis ya? Tambahan? Semuanya ya saya rasa bisa dilakukan. Terima kasih sudah di
mau ditinggal